Hai Loite, Grus God. Akhirnya ya aku bisa menyelesaikan video ini tuh untuk kalian. Nah, kalau kalian ada di video ini, pastinya kalian itu adalah orang-orang yang ingin mengikuti Ausbildung tapi dengan jalur mandiri ya, tidak memakai agen. Jadi di jalur mandiri itu apa sih? Jalur mandiri ya kalian mengurus semua-semuanya sendiri sampai kalian bisa berangkat ke Jerman dan ikut Ausbildung. So, sekali lagi Grus God, hai, aku Jermanika, aka Miracle. Nah, aku sering menjelaskan tentang program-program ke Jerman, belajar bahasa Jerman, dan hal-hal tentang Jerman. Jangan lupa subscribe channel aku kalau kalian mau banyak info terbaru tentang hal-hal tentang Jerman, dan juga share ke teman kalian yang juga pengen ke Jerman. Jadi, langsung aja kita masuk ke langkah-langkahnya. Di dalam video ini aku akan membagi ke dalam 5 langkah besar ya. Jadi, siapkan catatan kamu, bolpen kamu, iPad kamu, notes kamu, pokoknya. Dan jangan lupa dicatat, jadi kalian bisa mempersiapkan Ausbildung kamu dengan lebih matang. Langkah besar yang pertama yaitu tentukan tujuan dan profesi yang akan diikuti di program Ausbildung. Kalau kalian mau ke Jerman dengan program Ausbildung, sebenarnya kalian tuh bisa mempunyai beberapa tujuan ya. Pastinya orang akan mempunyai beberapa tujuan, nggak cuma satu. Contoh tujuan-tujuan yang bisa menjadi motivasi kalian adalah ingin membantu orang tua, ingin mencari pekerjaan lebih cepat, ingin punya banyak. Jadi kalian ingin ikut program Ausbildung ke Jerman. Nah, selain itu kalian juga mungkin yang sudah bekerja tapi ingin switch karir, atau mungkin kalian ingin memiliki karir di Eropa dan internasional. Kalian juga bisa memulai dari program Ausbildung ini. Jadi kalian tuh harus identifikasi dulu nih tujuan kalian. Kenapa sih harus kalian identifikasi dulu? Karena tujuan kalian itu akan mempengaruhi pilihan profesi kalian untuk di-apply untuk program Ausbildung. Tapi inget ya Loite, apalagi untuk kalian yang mau ikut program Ausbildung dengan tujuan mengumpulkan uang, program Ausbildung ini tuh tidak akan memberikan kamu gaji dengan standar karyawan di Eropa, tetapi gaji standar Ausbildung. Nah, nanti setelah kalian sudah lulus Ausbildung dan kalian bekerja seperti karyawan biasanya, kalian baru akan digaji dengan gaji karyawan standar di Eropa. Oke, jadi sekarang aku asumsinya kalian sudah tahu nih ya tujuan kalian tuh mau ngapain. Nah, setelah kalian tahu tujuan kalian mau ngapain, sekarang kalian mungkin bisa memilih profesi apa yang kalian akan apply di Ausbildung. Nah, pemilihan profesi ini sebenarnya bisa tergantung dari tujuan kamu, atau bisa kamu sesuaikan dengan pendidikan terakhir kamu waktu di Indonesia, atau bisa juga ya sesuai keinginan kamu aja mau ikut atau mau profesi yang mana. Apalagi untuk kalian nih yang mau switch karir, atau buat kalian yang kayaknya punya satu profesi yang udah kalian idam-idamkan, tapi mungkin waktu kuliah itu salah pilih jurusan, atau mungkin setelah kalian sudah bekerja, urge untuk pindah atau masuk ke profesi ini tuh sangat besar, tapi tidak bisa dilakukan untuk di Indonesia. Oke, jadi kalau kalian pilih profesi berdasarkan tujuannya, let's say tujuannya kalian mau duit banyak ya, berarti kamu bisa banget ikut profesi yang namanya Fachkraft in Gastronomy. Karena apa? Karena biasanya banyak di uang tip. Atau kalau kalian tujuannya untuk punya jenjang karir gitu ya di Eropa dan standar internasional, mungkin kalian bisa masuk ke bagian hotel atau di bureau. Jadi kalian tuh bisa masuk ke dalam manajemennya. Bisa juga sih sebenarnya kalian memilih profesi itu sesuaiin dengan pendidikan kalian waktu di Indonesia ya. Misalnya kalau yang kalau SMA sih sebenarnya lebih terbuka ya pilihannya, karena SMA itu kan IPA, IPS gitu. Jadi tidak ada lain dengan SMK yang udah ada jurusannya, kejuruan ya, namanya juga kejuruan. Nah, kalau yang SMK mungkin bisa memilih sesuai dengan kejuruan yang waktu itu diambil di Indonesia. Kalau untuk kalian nih yang D3, D4, S1, mungkin kalian bisa juga cari nih apakah profesi atau jalur atau jurusan kalian itu tersedia di Ausbildung. Kalau misalnya tersedia dan kalian memang masih mau menggeluti dunia itu, kalian bisa memilih profesi di jurusan kalian itu. Tapi kalau misalnya nih kalian pengen switch karir, pengen mencoba karir yang lain, atau sudah bosan dengan karir kalian yang ada di Indonesia, kalian sebenarnya bisa banget untuk pilih profesi apapun seperti itu. Kenapa? Karena Ausbildung ini tuh menawarkan kesempatan baik sebenarnya buat kalian, apalagi yang mau switch karir. Mereka itu requirement-nya tidak terlalu muluk-muluk gitu. Jadi untuk yang mau switch karir boleh banget, bisa banget diterima asalkan punya level bahasa yang dibutuhkan.
Pada saat kalian mempertimbangkan profesi, apa yang mau di-apply, kalian juga jangan lupa catat hal-hal penting yang harus jadi perhatian kalian. Seperti contohnya, level bahasa yang diperlukan, karena level bahasa yang dibutuhkan oleh masing-masing profesi itu bisa beda-beda. Terus, apakah dia Duale Ausbildung atau Schulische Ausbildung? Nah, apalagi gaji ya. Jadi, kalian harus lihat juga gaji kira-kira itu rata-rata berapa, atau gaji yang diberikan perusahaan tertentu itu berapa. Karena mungkin bisa beda-beda setiap perusahaan. Und so weiter. Dan saran aku ya, kalau kalian itu sedang memilih-milih profesi, jangan terlalu overwhelmed, jangan terlalu ngelihat aduh profesi ini, profesi itu, jangan terlalu banyak mempertimbangkan, pilih aja gitu, asal pilih aja dulu. Atau kalian mungkin bisa pilih aja profesi dengan level bahasa yang paling rendah yang dibutuhkan, misalnya yang B1 gitu ya. Jadi kalian tuh nggak buang-buang waktu hanya di pemilihan profesi aja. Oke, sekarang kita masuk ke langkah besar yang kedua, yaitu belajar bahasa Jerman dan mempersiapkan dokumen. Di sini aku mengasumsikan kalian tuh udah tahu tujuan kalian mau ke Jerman, mau ikut program Ausbildung itu apa, dan profesi yang kalian pilih itu apa ya. Langkah besar yang kedua adalah bahasa Jerman, karena bahasa Jerman itu adalah salah satu syarat terpenting yang diminta oleh perusahaan supaya kamu bisa ikut program Ausbildung. Dan penting banget untuk kalian ketahui, bahasa Jerman itu tidak segampang bahasa Inggris guys ya. Bahkan banyak juga yang berhenti di tengah jalan pada saat belajar dengan alasan seperti malas atau bahasa Jerman itu susah, atau kehilangan motivasi dan akhirnya tidak meneruskan belajar bahasanya. Nah, dengan alasan ini aku kasih saran ke kalian ya, ini saranku pribadi ke kalian. Pertama itu adalah belajar dulu secara otodidak. Give time untuk kalian sendiri, belajar sendiri. Mungkin bisa 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan 1 bulan. Kalian bisa belajar dari banyak sumber, kalian bisa beli buku, bisa belajar dari YouTube, terserah, tergantung dengan kemauan kalian aja. By the way, aku juga punya buku digital ya buatanku. Ada yang versi PDF-nya, ada yang versi catatan tanganku sendiri. Kalau kalian tertarik, bisa banget beli di link yang ada di deskripsi. Dan untuk belajar dari YouTube, sebenarnya banyak kok YouTuber-YouTuber yang mengajarkan tentang bahasa Jerman. Tapi kelemahannya adalah, biasanya YouTuber yang menjelaskan tentang bahasa Jerman itu penjelasannya dalam bahasa Inggris. Dan kalau kita ya, aku bukannya mau menghina orang-orang kita, orang-orang Indonesia, tapi kebanyakan orang-orang Indonesia itu memang belum fasih bahasa Inggris. Jadi kalau mau belajar bahasa Jerman yang kita aja belum tahu dengan bahasa Inggris yang kita juga belum fasih banget, dan itu akan menjadi katastrofi. Itu nanti kalian malah jadinya nggak bisa belajar, kehilangan motivasi, atau malah mikirnya bahasa Jerman itu ya sesusah itu. Solusinya itu adalah sebenarnya kalian bisa subscribe channel aku. Kenapa? Karena aku nanti akan bikin YouTube series di mana aku akan menjelaskan, mengajarkan kalian secara online dari YouTube tentang bahasa Jerman gitu. Jadi per level dari A1 mungkin sampai B1. Nah, kalau ternyata kalian memang nih dalam rentang waktu yang udah kalian kasih ke diri kalian tadi, misalnya 2 minggu lah ya, kita let's say 2 minggu. Kalian ternyata dalam proses 2 minggu itu, kalian itu nggak bisa konsen, bentar-bentar berhenti, bentar-bentar kehilangan motivasi. Nah, itu kalian bisa banget mempertimbangkan untuk cari guru atau cari tempat les. Kalian tuh cari tempat kursus yang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Jadi jangan tanya ke aku, Kak, tempat kursus yang mana yang paling bagus gitu. Tergantung guys, tergantung dari beberapa hal. Contohnya nih, kalian harus memperhatikan jam belajarnya. Apakah jam belajarnya sehari 5 jam atau sehari hanya 2 jam. Terus kalian juga lihat nih, cara gurunya ngajar kayak gimana. Apakah cocok dengan kalian? Apakah gurunya tuh kalau mengajar itu menjelaskan kalian bisa ngerti. Dan tentunya biayanya ya. Kalian akan belajar sampai ke level bahasa yang kalian butuhkan untuk profesi yang sudah kalian pilih, dan kalian tinggal ujian untuk mendapatkan sertifikasi bahasa. Di level B1 atau B2 itu kalian bisa aja mengulang per modul kalau misalnya kalian nanti ada modul yang tidak lulus. Dan untuk penjelasan tentang ujian itu nanti aku akan bikin di video lain supaya video ini juga nggak kepanjangan. Next adalah persiapan dokumen guys. Nah, sembari kalian sedang belajar bahasa Jerman ini kan mungkin untuk B1 bisa dipelajarin sekitar 6-7 bulan gitu. Nah, kalian bisa mulai untuk mempersiapkan dokumen yang kalian perlukan, baik untuk apply Ausbildung ataupun untuk apply visa.
Dokumen yang biasanya diperlukan nih untuk apply Ausbildung itu adalah Lebenslauf atau CV, Anschreiben atau cover letter, sertifikat bahasa Jerman juga perlu. Nah, untuk bentuk CV itu kalian bisa sesuaikan dengan standar Eropa. Kalian mungkin bisa ke link ini. Link ini juga akan aku taruh di deskripsi supaya kalian bisa langsung klik ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan supaya CV kalian itu sudah dengan standar Eropa. Untuk Anschreiben cover letter itu sebenarnya kalian bisa ditulis langsung sendiri ya pakai bahasa Jerman. Kalau kalian susah nih mulainya untuk sekarang, mungkin kalian bisa tulis Anschreiben itu pada saat level kalian tuh udah B1. Jadi bisa lebih gampang dan lebih oke gitu nulisnya. Karena CV dan Anschreiben ini adalah satu-satunya cara untuk kalian bisa menarik perhatian dari Arbeitgeber atau si pemberi kerja atau perusahaan. Kalian usahakan cover letter kalian tuh kalian buat nggak usah sebagus mungkin sih, tapi di dalam cover letter itu menyatakan setidaknya kalian mempunyai sedikit pengalaman yang berhubungan dengan profesi yang kalian lamar, ataupun kalian bisa menulis kayak pengalaman-pengalaman organisasi kalian dan sebagainya. Nah, kalau untuk apply visa sendiri itu ada beberapa tambahan sebenarnya yang diperlukan. Nah, dokumen apa aja itu kalian bisa lihat sebenarnya di linknya Kedubes Jerman yang di Indonesia, di link ini. Aku juga akan taruh di link ini di deskripsi. Link itu kalian nanti bisa lihat dokumen-dokumen apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk apply visa. Aku pribadi menyarankan kalian untuk sering-sering deh cek websitenya Kedubes dan juga sosial medianya Kedubes Jerman. Kenapa? Supaya kalian bisa tahu kalau misalnya ada update-update dokumen yang perlu ditambahkan dan dilampirkan pada saat apply visa. Selain list dokumen yang ada di website Kedubes itu, kalian itu juga harus menyiapkan dokumen-dokumen tertentu yang harus diapostil. Dokumen-dokumen apa aja sih yang harus diapostil itu akan aku jelaskan nanti di video berbeda yang aku akan menjelaskan tentang apostil. Nah, aku sering banget nih dapat pertanyaan seperti ini. Kak, dokumen tuh harus diapostil dulu atau diterjemahin dulu sih? Oke, jadi jawabannya sebenarnya sih kalian bisa apostil dan terjemahkan itu dalam waktu yang berbarengan ya. Tapi biar nggak terlalu ribet nih kalian, biar nggak kesana kesini jadinya nggak keurus semuanya, kalian mungkin bisa diterjemahkan dulu baru nanti diapostil. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga ya. Langkah ketiga itu adalah apply Ausbildung. Jadi di langkah ini aku asumsinya kalian tuh udah lulus semua modul bahasa Jerman yang diperlukan ya, baik B1 atau B2. Terus kalian juga sudah lengkap dokumen-dokumen yang kalian persiapkan untuk apply Ausbildung tuh sudah lengkap lah semuanya. Setelah semua itu, kalian sekarang sudah bisa masuk ke proses namanya apply Ausbildung. Untuk proses apply Ausbildung itu sebenarnya kurang lebih sama dengan apply pekerjaan di Indonesia. Cuman bedanya ya kalian akan melihat lowongan-lowongan itu semuanya dalam bahasa Jerman dan dokumen-dokumen kalian itu biasanya dalam bahasa Jerman. Aku akan taruh link website-website yang bisa kalian lihat untuk melihat lowongan-lowongan Ausbildung ya di deskripsi, jadi bisa kalian lihat di deskripsi. Nah, setelah kalian apply, aku sarankan jangan cuman apply 5 atau 10 atau cuman 50 gitu. Apply sampai ratusan guys, mungkin bisa sampai 200, 300, bahkan sampai 500 gitu untuk mempertinggi atau memperbesar kemungkinan kalian tuh mendapatkan interview. Dan untuk mendapatkan interview sendiri ya guys, jangan pikir setelah 1 bulan atau 1 minggu bahkan kalian bakal dapat interview. Ada bahkan yang sampai 5 bulan baru dapat interview pertamanya. Jadi sabar-sabar aja, tunggu aja dulu. Kalau aku bisa saran nih ya, kalau kalian sementara apply Ausbildung itu kalau kalian estimasi 3 bulan lah sampai kalian mendapatkan interview pertama. Kalian itu sudah bisa mulai aplikasi apply untuk termin visa. Kenapa? Bahkan di websitenya Kedubes Jerman sendiri itu menyatakan kalian mungkin sudah bisa mencoba mendapatkan termin sejak 3 bulan setelah kalian apply Ausbildung, karena kalian itu sistemnya sekarang berbeda ya. Untuk apply termin itu nanti kalau dulu kita tuh bisa pilih tanggal sendiri, pilih waktu sendiri, tapi sekarang sepertinya mereka yang memilihkan tanggal dan waktu untuk kita. Jadi kalian bisa ancang-ancang gitu untuk terminnya lebih 3 bulan sebelum kira-kira kalian mendapatkan pekerjaan atau kalian mendapatkan kontrak Ausbildung. Dan kalau misalnya kalian sudah dapat termin, terus kalian sudah dapat Vertrag Ausbildung gitu ya, kalian juga harus mempertimbangkan sampai
dokumen-dokumen itu banyak yang harus dikirim dari Jerman, sampai dokumen-dokumen itu sampai ke kalian di Indonesia baru kalian pergi untuk termin gitu. Kalau misalnya dokumen-dokumen yang dari Jerman itu belum lengkap di Indonesia dan tanggal kalian termin itu udah besok, menurut aku sih kalian lebih baik ganti tanggal, karena daripada nanti udah apply visa dan ternyata nggak di approve hanya karena dokumennya nggak lengkap. Untuk pertanyaan interview apa aja, apa yang harus ditanyakan dan dinegokan dengan perusahaan, aku akan membahas di video lain ya. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe channel aku supaya kalian tidak ketinggalan berita dan info. Ketika kalian juga udah dapet interview, kalian sudah dapet fair track gitu ya, kalian juga tolong dibaca dengan jelas fair tracknya isinya seperti apa. Kalau masih ada yang kurang jelas itu kalian tanyakan lagi, karena jangan sampai nanti kalian di sini tuh nggak bertanya, terus pas udah di Jerman kalian protes dengan sesuatu yang sudah kalian tanda tangani. Itu akan menurut orang Jerman nggak suka dengan hal yang seperti itu. Jadi mendingan blak-blakan dari awal kalau kalian ada sesuatu yang kalian nggak cocok, jadi mungkin bisa dinegokan lagi. Untuk langkah berikutnya, kita masuk ke langkah berikutnya ya, langkah keempat, yaitu apply visa. Nah, nanti setelah kalian mendapatkan termin atau tanggal janji temu interview visa, kalian pastikan semua dokumen yang sudah lengkap ya. Dokumen baik yang asli, yang dari Jerman, ataupun dokumen-dokumen apostil misalnya, itu harus sudah lengkap. Pastikan juga kalian tuh sudah mengurutkan sesuai dengan yang ada di list di websitenya Kedubes Jerman. Kenapa? Itu akan menghemat waktu guys. Kalau misalnya kalian udah datang di tempat interview, ujung-ujungnya tuh pasti akan disuruh ngurutin dokumennya sesuai yang ada di list. Jadi better udah disusun sedari di rumah. Untuk interviewnya itu kalian akan diinterview menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jerman. Untuk list pertanyaannya dan proses interviewnya itu seperti apa, nanti aku akan bikin video yang terpisah, jadi kalian bisa lebih banyak gitu ya aku menjelaskan tentang apply visa ini. Dan nanti untuk interview itu kalian baiknya kalian tuh pede ngomong bahasa Jerman ya, karena itu menjadi salah satu penilaian harusnya apakah kalian itu visanya akan di-approve atau enggak. Dan selain itu mungkin kalian juga bisa request ya, kalau misalnya kalian udah ada ancang-ancang gitu, misalnya fair track kalian tuh mulainya tanggal 1 September dan kalian mau datang seminggu sebelum itu, kalian juga pas interview visa itu udah bisa request kalau misalnya di-approve bisa digultikkan, maksudnya digultik itu divalidkan visanya, berlaku visanya seminggu sebelum fair tracknya tuh mulai. Jadi kalian bisa ke Jerman sebelum fair tracknya mulai. Seandainya nih visa kalian tuh ditolak, kalian bisa banget mengajukan banding untuk prosesnya, tapi aku tidak pernah menjalankan sejujurnya ya, karena visa aku yang terakhir itu diterima. Jadi mungkin aku akan mencari informasi dan aku akan membuat video terpisah untuk itu. Setelah semuanya selesai, visanya sudah approve dan semuanya kalian sudah bisa berangkat, sekarang masuk ke tahap yang paling mengasihkan menurutku, yaitu berangkat ke Jerman. Kalian tuh sebenarnya untuk proses berangkat ke Jerman itu tinggal beli tiket gitu loh untuk ke Jerman. Nah itu untuk beli tiketnya tergantung sih apakah kalian waktu interview itu sudah ngomong dengan perusahaan. Kalau misalnya perusahaan yang nanggung atau kalian yang nanggung itu biaya tiketnya, itu bisa kalian diskusikan pada saat interview dengan perusahaan sebenarnya. Nah jangan lupa juga kalau kalian nih yang membeli tiket, jangan lupa perhatikan transit gitu loh, karena kemungkinan kalau negaranya itu contoh kayak di UAE atau di Dubai ya, kalian transit di situ dan lebih dari 5 jam, kalian tuh membutuhkan visa transit. Jadi tolong diperhatikan pada saat kalian membeli tiket, kalian tuh transit di mana, dan kalian cari informasi apakah kalian itu harus membuat visa transit. Untuk barang-barang apa aja yang harus dibawa dan nggak usah dibawa gitu, menurutku itu akan aku bikinkan di satu video yang lain supaya kalian tuh nggak bawa terlalu berat-berat, padahal di Jerman juga ada dan murah. Sebenarnya semudah itu guys proses untuk apply Ausbildung secara mandiri ya, tanpa agen. Mungkin aku bisa gampang bilang gampang gitu, tapi ya kalau misalnya kita bisa menghandle kesusahan-kesusahan dalam apply Ausbildung sendiri di sini, aku yakin nanti di Jerman juga kalau kita ada kesusahan-kesusahan tertentu dengan birokrasi atau gimana,
kita bisa menghandle-nya sendiri. Karena di Jerman bukannya aku bilang orangnya sombong-sombong ya, tapi ya kita kalau bisa menghandle masalah kita sendiri, karena semua orang itu kan mempunyai masalahnya masing-masing. Tips tambahan dari aku, ya banyak-banyak baca artikel, banyak-banyak kepoin sosial medianya Kedubes Jerman atau websitenya, mungkin ya artikel-artikel tentang apply visa atau apply Ausbildung, terutama tentang apply visa, karena biasanya tuh Kedubes Jerman suka ada yang diganti-ganti gitu requirement-nya. Itu aja dari aku untuk video ini, sekian dulu ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa banget tulis di kolom komen, jadi nanti kita bisa diskusin dan tektokan membahas permasalahan yang kalian hadapi. Kalau aku bisa membantu ya akan aku bantu, tapi kalau misalnya aku nggak bisa membantu ya aku akan menyarankan untuk cari di artikel-artikel dulu kali ya. Sekali lagi aku bilang jangan lupa subscribe dan follow channel aku, karena untuk kalian yang mau belajar otodidak nanti aku akan keluarin YouTube series untuk belajar secara otodidak. Oke, dan Leute, also tschüss.